إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة ومسلمين yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk di masjid ini untuk mengkaji beberapa hal yang penting sebagai persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Dan persiapan ini sudah semestinya dipersiapkan oleh setiap mukmin dengan persiapan yang matang untuk memasuki bulan Ramadan. Dan apa saja yang harus dipersiapkan oleh seorang muslim, itu yang akan kita bahas. Dan ketika dia telah mempersiapkannya, bagaimana sikapnya, bagaimana amalannya ketika dia telah dihadapkan dengan bulan Ramadan, bagaimana puasanya, bagaimana kesehariannya, yang mana amalannya tersebut kita menginginkan agar 24 jam amalannya di bulan Ramadan adalah amalan yang bermanfaat, adalah amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari sahurnya, mulai dari subuhnya, kemudian di pagi hari aktivitas salat 5 waktu, kemudian hingga berbuka, kemudian melaksanakan salat tarawih sampai ke sahur lagi. Kita ingin 24 jam itu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kita pelajari ini, ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah hanya sisi tambahan untuk keafdalan seorang itu berpuasa. Namun jangan lupa bahwa sisi yang paling penting, yang paling urgen bukan membahas tentang keutamaan-keutamaannya atau membahas tentang perkara-perkara yang ada dalam bulan Ramadan, tentang syaratnya, tentang sunnah-sunnah, tentang keutamaan, fadilah dan lain sebagainya. Bukan itu yang paling penting dalam mempersiapkan bulan Ramadan. Namun yang paling penting
untuk mempersiapkan bulan Ramadan agar Ramadan itu tidak sia-sia? Yang pertama, agar setiap muslim meluruskan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Karena mempelajari hukum-hukum tentang puasa, mempelajari hukum-hukum yang berkaitan tentang puasa, fikihnya dan lain sebagainya, pembahasannya semua adalah hanya sebagai sah atau tidak sahnya puasa seorang itu. Namun kalau perkara tauhid, ini yang menentukan diterima atau tidak diterimanya puasa seseorang. Maka ini jauh lebih penting. Jangan sampai seorang itu telah mempelajari sunnah yang banyak, semua fadilah, semua keutamaan, semua hal-hal yang penting dalam bulan Ramadan dia lakukan, dia amalkan, namun dia lupa ada masih dari perbuatan syirik yang dia lakukan, atau ada perbuatan syirik yang belum dia bertaubat terhadap dosa tersebut, sehingga menjadi penghalang baginya, penghalang Ramadannya atau puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa itu. Maka persiapan yang paling penting, ayyuhal ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, luruskan kembali tauhid kita, keyakinan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya dahulu pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kesyirikan, karena kesyirikan adalah perbuatan yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman di atas kezaliman. Kezaliman yang paling zalim adalah kesyirikan. Kerusakan yang paling rusak adalah kesyirikan. Kesesatan yang paling sesat adalah kesyirikan. Maka ketika dahulunya pernah melakukan hal tersebut, sebelum memasuki bulan Ramadan kita bersihkan itu semua dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan ini, puasa ini lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebersihan dan kesucian diri kita untuk menyambut bulan Ramadan dan beramal di dalamnya. Ayolah ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hakikatnya sebelum seorang itu mempelajari hukum seputar Ramadan, seharusnya dia sudah mempelajari dulu bagaimana prinsip-prinsip agamanya, prinsip-prinsip agama Islam, prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga dia bisa menjaga dirinya, menjaga keluarganya dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang seperti kesyirikan dan penyimpangan lainnya. Para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwasanya kajian kita khusus membahas bagaimana amalan-amalan di dalam bulan Ramadan yang berkaitan dengan puasa, yang mana amalan tersebut sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita tahu bagaimana puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sahurnya Nabi, bagaimana salat malamnya Nabi, bagaimana berbukanya Nabi, bagaimana amalan Nabi di keseharian dalam bulan Ramadan. Maka itu inti yang ingin kita bahas di pertemuan kali ini. Namun sebelum kita berbicara panjang lebar, ada baiknya kita membahas tentang permasalahan yang penting pula yang berkaitan dengan puasa itu sendiri. Sebelum kita mempelajari hukumnya, rentetan-rentetan yang ada di belakang perkara puasa ini, maka kita harus tahu dulu apa itu puasa, definisinya secara bahasa dan secara istilah syar'i. Para hadirin al-hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa atau disebut dengan as-saumu, para ulama memberikan definisi bahwasanya as-saumu itu artinya secara bahasa al-imsak,
As-sawmu lughatan al-imsak. Secara bahasa artinya al-imsak. Apa itu al-imsak? Menahan. Menahan apa saja akan dijelaskan dalam arti istilahnya. Maka puasa dalam arti istilah huwa ta'abbud lillah subhanahu wa ta'ala bil imsak biniyatin 'anil akli wa syarb wa sairil mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubi syams min syakhsin makhsus wa bi syurutin makhsus. Jadi yang dimaksud dengan puasa adalah suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ibadah ini adalah ibadah di mana seorang itu menahan segala sesuatu dengan niat, menahan dari makan dan minum, dan menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Dan ibadah ini dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan ibadah ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Min syakhsin makhsus bi syurutin makhsus, dikerjakan oleh orang-orang yang orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan. Maka puasa adalah suatu ibadah. Iya, puasa adalah suatu ibadah yang besar yang telah Allah wajibkan kepada setiap muslim, yang mana puasa ini menahan dengan niat. Puasa menahan dengan niat. Bagaimana niat berpuasa dan kapan memulai niat? Apakah niat itu dilafadzkan atau tidak perlu dilafadzkan? Ini masalah juga. Kapan waktu niat itu dimunculkan, diniatkan, dan bagaimana cara niat itu? Di sini ada pembahasan khusus, sehingga dalam permasalahan ini ada hadis-hadis yang berkaitan kapan seorang itu meniatkan ketika dia ingin berpuasa. Kapan mulai dia berniat? Karena dalam permasalahan ini beda antara niat puasa wajib dan puasa sunnah tentang waktunya. Maka kalau puasa wajib seperti puasa Ramadan, maka niatnya ditentukan sebelum fajar. Sebelum fajar sudah harus niat, dan selambat-lambatnya ketika dia sahur. Jadi dimulai niat puasa wajib itu di malam hari. Di malam hari sebelum dia tidur, dan berakhir sampai ketika sahur. Itu kalau puasa wajib. Sedangkan puasa sunnah, maka boleh diniatkan kapan saja, hatta setelah fajar, hatta ketika matahari sudah terbit. Maka ketika di waktu itu dia baru mendatangkan niatnya, maka puasanya sah. Kalau itu puasa sunnah. Namun kalau puasa wajib, maka menghadirkan niat sebelum terbit fajar. Itu paling lambat, dimulai dari malam. Kenapa puasa sunnah dibedakan? Kenapa puasa sunnah boleh meniatkan setelah terbit fajar atau di siang hari? Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada istrinya, menemui istrinya Aisyah dan menanyakan kepada Aisyah, "Wahai istriku, adakah sesuatu yang dapat dimakan pada hari ini?"
Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, tidak ada apa-apa yang bisa kita makan pada hari ini. Maka Nabi mengatakan, kalau demikian aku berpuasa. Kalau begitu hari ini aku puasa. Dan kapan niat puasa Nabi SAW? Ketika sudah siang hari, di mana memang Nabi SAW di pagi harinya belum makan. Ketika masuk, di mana hari sudah terang, apakah ada makanan yang bisa kita makan hari ini? Tidak ada makanan. Maka Nabi di situ baru meniatkan, kalau begitu aku puasa hari ini. Kalau begitu aku puasa. Yang mana tadi awalnya Nabi nggak ada niat puasa. Bahkan Nabi tanya, ada makanan nggak yang bisa dimakan? Rupanya nggak ada. Maka Nabi berniat puasa pada ketika itu. Maka dengan dalil ini menunjukkan bolehnya puasa sunnah, niatnya itu tidak dari malam hari, ataupun tidak ada batas sampai waktu sahur ataupun waktu fajar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan niat, apakah niat itu dilafadzkan atau cukup di dalam hati? Maka di sini juga para ulama membahas bahwasanya niat, seluruh ulama, jumhur ulama mengatakan an-niyah, niat itu amalul qalb, amalan hati. Niat itu amalan hati, bukan amalan lisan. Tidak perlu diucapkan. Bahkan seorang ketika dia sahur, pasti dia telah meniatkan, ini saya mau puasa, ini sahur. Itu sudah masuk dalam niat. Keinginan dia untuk berpuasa di esok harinya dengan bukti dia sahur. Dan memang sebelumnya sudah tertancap dalam hatinya dia ingin berpuasa, keinginan yang besar untuk puasa, maka itulah niat yang hakiki. Karena kalau setiap ibadah ditentukan niat yang dilafadzkan, maka ini akan merepotkan dan akan menyusahkan banyak orang. Orang mau puasa harus niatnya dilafadzkan dengan lafadz yang telah ditentukan. Kalau puasa wajib seperti ini, kalau puasa sunnah seperti ini. Kalau puasa sunnah nanti banyak pembagiannya. Ada puasa Senin Kamis, gimana niatnya? Ada puasa sunnah Sya'ban, gimana? Ada puasa sunnah di bulan Rajab, ada puasa sunnah di bulan Muharram, ada puasa sunnah di bulan Syawal, atau puasa Senin Kamis, atau puasa Ayyamul Bid, 3 hari setiap bulan. Gimana niatnya? Kalau dengan lafaz tertentu dan dilafazkan dengan mulutnya, ini akan menyulitkan. Atau ibadah-ibadah yang lain. Maka di sini semua para ulama menyebutkan bahwasanya niat itu tidak perlu diucapkan. Bagaimana tentang pendapat para imam mazhab, di antaranya Imam Syafi'i? Perkataan Imam Syafi'i tentang niat, beliau tidak memaksudkan bahwasanya niat itu dilafazkan. Seperti mana perkataan Al-Imam Syafi'i dalam permasalahan salat, bahwasanya salat itu tidak sah illa an tuntaq, kecuali diucapkan. Apa yang dimaksud diucapkan di sini? Al-Imam An-Nawawi menjelaskan yang dimaksud dengan an-nutq di sini bukan niat, bukan melafadzkan niat, namun takbiratul ihram. Yang diucapkan apa? Takbiratul ihram. Makanya sebagian banyak orang yang keliru tentang apa yang dimaksudkan oleh ucapan dari Imam Asy-Syafi'i, sehingga orang mengatakan itu maksudnya niat. Jadi kalau enggak dilafadzkan maka tidak sah. Namun Al-Imam An-Nawawi menjelaskan bahwasanya yang dimaksud an-nutq di situ adalah takbiratul ihram. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka ini kesalahannya adalah kesalahan di dalam memahami, sehingga turun menurun. Kesalahan itu berjalan dan sehingga berakar, sehingga amalan niat ini menjadi dilafadzkan. Sehingga ada orang yang sulit dalam salatnya. Ada orang yang sulit dalam salatnya terkadang gara-gara permasalahan niat. Sehingga ketika dia takbiratul ihram harus dia paskan dulu niatnya. Sambil takbir, sambil masukkan niat. Oh belum pas, belum masuk, ulang lagi.
Dan itu kejadian di tengah-tengah umat. Bahkan pernah kejadian di Masjid Jami seperti itu. Yang mempraktekkan siapa? Imamnya. Imamnya belum pas takbiratul ihram. Allahu Akbar. Makmum sudah ikut takbiratul ihram. Rupanya imam membatalkan takbiratul ihramnya yang pertama itu. Diulangnya lagi. Makmum jadi bingung. Dan ini terjadi seperti ini. Ini menyusahkan dan mempersulit. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niat di dalam hati. Karena semua amalan itu butuh niat. Harus niatkan. Ibadah itu semua harus ada niat. Namun yang perlu dipahami adalah bahwa niat itu adalah amalan hati. Sebagaimana Nabi sebutkan, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu harus ada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap amalan akan diberikan ganjaran sesuai dengan niatnya. Jadi niat adalah amalan hati. Dan cukup bagi seorang itu meniatkan dalam hatinya dan tidak perlu dilafadzkan. Tentang seperti contoh nawaitu sauma ghadin an adai dan lain sebagainya. Maka lafaz nawaitu ini tidak pernah kita dapati dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berniat. Ini yang dibuat-buat saja. Lafaz ini dibuat-buat. Bahasa Arabnya niat adalah dari kata nawa. Nawa itu kemudian dibuat sama mereka niatnya. Menjadi lafaz yang baku dan dipraktikkan oleh kaum muslimin. Sedangkan kaum muslimin enggak tahu asal muasalnya dari mana. Padahal ini dibuat-buat. Sedangkan Nabi tidak pernah membuat niat puasa yang sedemikian. Wallahu taala a'lam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka puasa dimulai dengan niat. Yang mana puasa ini menahan dari makan dan minum. Apakah hanya menahan diri dari makan dan minum? Tidak. Wasairil mufattirat, dan juga menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dan yang dapat membatalkan puasa tidak hanya makan dan minum, seperti bersenggama, berhubungan dengan istri, atau hubungan suami istri di siang hari, maka ini dapat membatalkan puasa. Kapan puasa ini dimulai? Min tulu'il fajar, dari terbitnya fajar, bukan dari terbitnya matahari, sudah telat. Dari terbitnya fajar, atau disebut dengan fajar tsani, fajar siddiq, fajar kedua. Maka di situ batas makan. Kalau sudah terbit fajar, yaitu dengan dikumandangkannya azan, selesai makan. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian di malam hari, terus suka hati makan sepuasnya. Sampai kapan? Sampai jelas bagi kalian garis putih di atas garis hitam. Garis putih, antara garis putih dengan garis hitam, yaitu fajar shadiq, di mana langit sudah mulai berubah, tidak gelap lagi, sudah mulai berubah, masuk waktu fajar. Dan di mana ketika itu muazin memandangkan azan, stop makan. Sampai kapan? Ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan azan pula, yaitu azan maghrib. Jadi dia memulai puasanya dengan mendengar azan subuh, stop sahurnya, mulai puasa, menahan diri. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari dengan tanda azan maghrib. Jadi memulai puasa dengan azan, ditandai dengan azan subuh, dan diakhiri dengan azan maghrib. Nanti pembahasan sahur akan kita bahas, dan pembahasan berbuka akan kita bahas. Min syakhsin makhsus, yang dilakukan orang-orang tertentu saja melakukan puasa ini, enggak semuanya melakukan. Ada syarat-syarat
ada syaratnya, ada ketentuannya. Ya. Bisyurutin maksus, dan dengan syarat-syarat tertentu pula. Di antara ya, orang-orang yang diwajibkan puasa siapa? Yang pertama seorang muslim, dia muslim. Orang kafir enggak diwajibkan puasa Ramadan. Dia muslim. Setelah muslim apa? Baligh. Dia baligh. Ya. Cukup umur. Dan alamah, tanda-tanda seorang itu baligh, laki-laki dan perempuan itu sudah ma'ruf. Tidak perlu kita perpanjang di sini. Kemudian setelah baligh apa? Mampu. Dia mampu berpuasa. Karena nanti ada orang nggak mampu berpuasa, seperti orang sakit atau orang yang sudah tua renta, dia nggak bisa, nggak makan nggak bisa, nggak minum nggak bisa. Telat 1-2 jam saja itu akan memperparah kondisinya. Makanya seperti ini dia tidak berpuasa, tapi nanti ada gantinya, yaitu dengan fidyah, akan kita jelaskan nanti. Jadi seorang muslim, kemudian baligh, kemudian mampu, kemudian apa lagi? Muqim. Dia seorang yang muqim, tidak seorang musafir. Nanti masalah musafir akan kita bahas. Apakah setiap orang musafir itu ya wajib berpuasa atau ada tafsilnya atau ada rinciannya? Ada musafir perjalanan jauh, ada musafir tapi nggak jauh perjalanannya. Ya, ada musafir sekarang enak musafir, tinggal naik pesawat sehingga nggak ada masyaqqah, tidak ada beban di dalam safarnya. Apakah dia harus berbuka juga atau tetap berpuasa? Nanti akan kita bahas juga. Ya. Maka itulah puasa, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami tentang definisi puasa sebagai muqaddimahnya, kemudian kita masuk terhadap dalil-dalil diwajibkannya puasa dan keutamaan-keutamaan puasa bulan Ramadan. Kalau memang puasa Ramadan itu wajib, apa sih dalilnya? Dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau memang seorang itu telah mengerjakan puasa Ramadan, apa sih keutamaannya sehingga orang berbondong-bondong untuk melakukan puasa Ramadan? Ya kan? Maka ini harus dibahas juga. Yang pertama tentang dalilnya, tentang dalil wajibnya puasa Ramadan dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya menyebutkan dalilnya, mungkin dari antum ada yang ingin menyebutkan? Siapa yang bisa menyebutkan satu dalil wajibnya puasa Ramadan dari Al-Quran dulu? Falahu jaizah. Nah, ada dia. Ini enggak ya? Satu dalil wajibnya puasa. Dalam Al-Quran. Tafadhal. Al-Baqarah 183. Baik, bunyinya. Ahsan. Artinya ahsan, barakallahu fiik. Tafadhal. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? Agar kalian bertakwa. Itu dari Al-Quran, dan ini jelas kaum muslimin ini tidak asing lagi ayat ini. Bahkan
Kalau ada kultum Ramadan sebelum tarawih ya, ayat ini paling laris ayat ini. Ayat ini menjadi ayat yang paling laris bagi para penceramah. Ya, ceramah singkat ya, sebelum salat tarawih. Itu dari Al-Quran. Ayyaman ma'dudat. Kemudian Allah melanjutkan ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wajibkan kepada kalian berpuasa itu pada hari yang telah ditentukan ke bulan Ramadan. Kemudian Allah menjelaskan barang siapa di antara kalian yang sakit atau melakukan safar, otomatis dia tidak bisa berpuasa, maka dia boleh menggantikan puasanya, tidak puasa, tapi menggantikan puasanya di bulan selain bulan Ramadan. Setelah selesai bulan Ramadan dia gantikan sebanyak yang dia tinggalkan. Adapun bagi orang-orang yang susah, wa 'alal ladzina yutiqunahu. Adapun bagi orang-orang yang susah berpuasa, enggak mampu dia berpuasa berat seperti orang tua, mungkin umurnya sudah 70, 80, ya, sakit-sakitan, enggak sanggup berpuasa. Kalau dia berpuasa darar baginya, maka orang yang seperti ini cukup bayar fidyah. Cukup bayar fidyah. Apa itu fidyah? Memberi makan orang miskin. Satu hari satu orang miskin dengan porsi yang kenyang, porsi yang puas. Boleh dengan nasi yang komplit dengan lauknya, boleh dengan beras, ya, beras yang masih mentah dengan ukuran 1,5 kg untuk satu orang miskin. Mana lebih baik? Mana yang lebih baik? Memberi beras mentah atau kasih makan makanan yang komplit langsung makan? Nah, itu menurut keadaan yang menerima. Kalau memang itu lebih baik memberikan nasi yang utuh, ya, dengan lauk, ya, lauk yang enak, sebagaimana kita suka makan lauk enak, maka itu juga kita kasih kepada orang lain sebagai fidyah. Jangan sampai kita sukanya makan enak, bahkan hari-hari makan enak, ketika bayar fidyah kasih ikan asin sama sayur rebus. Jadi ini tidaklah adil, tidak ada keadilan, bahkan di sana ada kezaliman. Maka memberikan makanan kepada satu orang miskin, ya, lengkap dengan lauk pauknya, lengkap dengan minumannya. Maka kalau seorang itu tidak puasa selama 1 bulan, atau orang tua tadi tidak puasa 1 bulan, maka cukup dia menyediakan 30 nasi bungkus plus dengan airnya dan lauk pauknya dia berikan kepada orang miskin. Ya, Allah menyebutkan itu semua dalam Al-Quran tentang wajibnya puasa. Itu dari sisi Al-Quran. Siapa yang bisa sebutkan diwajibkannya puasa? Dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sangat populer, hadis yang sangat mudah tentang wajibnya bulan puasa. Siapa yang bisa sebutkan? Yang sering buka hadis Arba'in An-Nawawi, mudah baginya untuk menjawab. Nabi bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaumi Ramadan wa tahujjul bait." Islam dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian haji. Itulah rukun Islam. Dalil wajibnya puasa itu, dalil wajibnya haji itu, dalil wajibnya zakat itu, dalil haji wajibnya salat itu juga. Dalil, mana dalilnya bahwasanya rukun Islam ada 5? Yaitu dalil.
Maka yang keluar dari ini, maka dipertanyakan keislamannya. Ada orang yang tidak mempercayai satu rukun dari rukun Islam, atau tidak melaksanakannya, atau mengatakan ada dari bagian dari rukun Islam tidak wajib, maka ini dipertanyakan keislamannya. Iya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dalil tentang wajibnya puasa Ramadan. Dan keutamaan puasa Ramadan seperti apa? Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini muttafaqun alaih. Nabi bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, kullu amali bani Adam lahu illa as-siyam. فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفسي بيده أو والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka hadis ini disebut hadis qudsi. Allah menyebutkan semua amalan Bani Adam, semua amalan manusia itu untuk mereka. Itu untuk mereka. Illa siyam, kecuali puasa. Karena sungguhnya puasa itu tidak hanya untuk mereka, tapi puasa itu untuk aku. Wa ana ajzi bih, dan aku yang langsung memberikan ganjaran kepada mereka karena mereka berpuasa. Dan puasa adalah perisai. Dan barang siapa salah seorang di antara kalian yang melakukan puasa, fala yarfuth, maka janganlah dia berkata dengan perkataan yang keji, perkataan yang kotor, wala yaskhab, janganlah dia berbuat dengan perbuatan yang bodoh, amalan-amalan yang tidak berguna, amalan-amalan yang jelek. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im. Dan ketika dia berpuasa, ada orang yang mencelanya, ada orang yang menghardiknya, ada orang yang menyakitinya, maka katakan kepada orang yang mengganggunya tersebut, inni sha'im, aku lagi puasa, jangan ganggu aku. Aku lagi puasa. Dan demi jiwa Muhammad, dan demi zat yang jiwa Muhammad ada di genggamannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu atyab indallah, lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada wanginya minyak kasturi yang paling wangi. Jadi bau mulut orang yang berpuasa itu sangat wangi, bahkan lebih wangi daripada minyak kasturi. Dan wanginya itu di sisi Allah. Tapi di sisi manusia sama-sama puasa, wangi atau bau? Bau. Tapi penilaiannya di sisi Allah itu lebih wangi daripada minyak misk, minyak kasturi yang paling wangi. Kemudian Nabi menyebutkan tentang keutamaan orang yang berpuasa, bahwasanya orang yang berpuasa itu dia akan mendapatkan dua kebahagiaan. Idza aftara fariha bi fitri, apabila dia berbuka maka dia senang ketika berbuka. Terlebih lagi ketika Idul Fitri, dia senang dengan Idul Fitrinya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih. Dan kebahagiaan yang kedua, ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia berbahagia dengan membawa amalan puasanya. Bahkan dalam riwayat lain Nabi menyebutkan
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amalan ibnu Adam, setiap amalan manusia akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hasanatu bi'ashri amsalha ila 700 dhifin. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Dan dari 10 bisa dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah mengatakan illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untukku. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan langsung membalasnya, memberikan ganjaran. Yada'u syahwatahu wa ta'amuhu min ajli, karena dia telah meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya itu karena aku. Maka bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya. Kemudian juga Nabi menyebutkan seperti riwayat yang di atas, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada wangi misk, minyak wangi kasturi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah termasuk hadis-hadis keutamaan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan tidak cukup dengan hadis ini. Di sana ada hadis-hadis yang lain tentang keutamaan bulan Ramadan. Bahasanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan, Allah akan sediakan satu pintu khusus bagi orang tersebut. Bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan pintu itu dikenal dengan pintu apa? Kamu bisa jawab? Pintu Ar-Rayyan. Siapa saja yang boleh masuk dari pintu itu? Orang yang berpuasa saja yang boleh masuk. Yang lain enggak. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad. Nabi menyebutkan inna fil jannah baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Bahwasanya di surga itu ada satu pintu, yang mana pintu itu dinamai pintu Ar-Rayyan. Di surga ada satu pintu yang dinamai pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imun yaumal qiyamah. Yang hanya bisa memasuki pintu itu adalah orang-orang yang berpuasa saja pada hari kiamat nanti. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Selain dari mereka tidak mampu untuk masuk. Siapapun dia. Karena pintu Rayyan ini khusus untuk orang yang berpuasa. Akan dikatakan pada hari kiamat, aina as-shaimun? Mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun. Dan orang-orang yang berpuasa pun mendengar dan mereka bangkit. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang bisa masuk satu pun dari kalian kecuali mereka. Fa idza dakhalu ughliq. Apabila orang-orang yang berpuasa ini sudah masuk, pintu surga itu langsung ditutup segera. Orang-orang berpuasa sudah masuk langsung ditutup. Falam yadkhul minhu ahad. Dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk kecuali orang yang berpuasa. Jadi ini keutamaan orang yang berpuasa di bulan Ramadan, akan diberikan pintu, akan dimasukkan ke dalam surga dari pintu Rayyan. Dan kita berharap agar kita juga dimasukkan dari pintu tersebut. Kemudian keutamaan yang lain yang dikhabarkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidzalika al-yawm wajhuhu 'anil nar 70 kharifa." Kata Nabi, barang siapa tidaklah seorang hamba yang melakukan puasa satu hari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan jauhkan dirinya dari api neraka sejauh 70 tahun. Satu hari saja berpuasa,
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari itu saja dia akan dijauhkan dari neraka sejauh 70 tahun. Luar biasa fadilah. Nah, maka setiap muslim harus memperhatikan keutamaan ini. Harus memperhatikan keutamaan ini dan mengejar keutamaan tersebut. Barakallahu fiik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berbicara tentang fadilah puasa dulu. Agar kita semangat nih puasa. Tahu fadilahnya apa saja. Karena nanti ada hadis-hadis yang dhaif tentang permasalahan fadilah puasa Ramadan. Nah, kita harus tahu dulu fadilah puasa Ramadan yang Allah sebutkan, ya, yaitu dengan hadis-hadis yang sahih. Kemudian hadis yang lain, Nabi SAW bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini juga masyhur. Nabi bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja yang berpuasa Ramadan dengan iman, berpuasa Ramadan dengan iman, wa ihtisaba, mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dia dapat ketika dia berpuasa dengan keimanan dan mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Akan dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Dengan syarat apa? Dia berpuasa dengan iman dan benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dalam hadis lain tentang fadilah bulan Ramadan, beda dengan bulan-bulan yang lain, di mana Nabi menyebutkan, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Nabi menyebutkan apabila bulan Ramadan telah datang, maka ketika bulan Ramadan datang, pintu surga akan dibuka dan pintu neraka akan ditutup. Wa suffidatis syayatin, dan syaitan akan dibelenggu. Dalam riwayat lain, wa sulsilatis syayatin, dan syaitan akan dikerangkeng. Syaitan akan diikat, dikurung dan tidak dilepas. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keutamaan ini pada bulan-bulan lain selain bulan Ramadan, di mana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan syaitan diikat. Tidak ada pada bulan lain kecuali bulan Ramadan. Ini keutamaan yang luar biasa. Sehingga ketika pintu surga dibuka selebar-lebarnya, maka ini kesempatan kepada setiap kaum muslimin untuk berbuat baik, agar dia mendapatkan kesempatan untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan akan dibelenggu. Dan ini juga keistimewaan bulan Ramadan, di mana musuh-musuh kita dari kalangan syaitan sudah diikat. Lebih mudah kita dalam mempertahankan keistiqamahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka telah diikat. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya yang diikat adalah raja-rajanya saja, pembesar-pembesarnya saja. Namun sebagian ulama lagi memberikan penafsiran bahwasanya yang diikat semuanya. Wasufidati syayatin, semua syaitan diikat, mau anaknya, ya mau rajanya, musik, semua diikat. Sehingga ketika para ulama menjelaskan kenapa banyak maksiat yang terjadi di bulan Ramadan ketika syaitan sudah diikat, karena maksiat tidak hanya datang dari syaitan, tapi juga datang dari hawa nafsu yang buruk, datang dari hawa nafsu manusia. Manusia punya hawa nafsu yang baik, hawa nafsu yang buruk. Ketika syaitan telah dibelenggu, ada satu lagi musuhnya, hawa nafsu yang harus dia lawan. Ketika dia mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan bermaksiat walaupun di bulan Ramadan. Atau hawa nafsu itu susah dia hilangkan. Kenapa? Karena hawa nafsu itu muncul dikarenakan kebiasaan
mengikuti syaitan. Dalam 11 bulan dia senantiasa mengikuti jejak syaitan. 11 bulan dia mengikuti jejak syaitan. Senantiasa syaitan merayunya. Dalam 11 bulan dirayu oleh syaitan. Sudah terbiasa dirayu oleh syaitan. Maka ketika masuk bulan Ramadan, walaupun tidak dirayu lagi oleh syaitan, dia akan menjalankan kebiasaannya itu. Itu hawa nafsunya. Gak perlu lagi digoda oleh syaitan. Syaitan gak perlu menggoda, dia sudah akan menjalankan maksiatnya tersebut, sebagaimana dia telah membiasakan dirinya selama 11 bulan. Maka sesuatu yang sudah terbiasa, gak perlu lagi diperintahkan, sudah dilakukan. Maka peninggalan-peninggalan itu yang ditinggalkan oleh syaitan, godaannya, kebiasaannya, itulah yang akan dilakukan lagi oleh Bani Adam, oleh manusia, walaupun di bulan Ramadan, karena kebiasaan. Maka itulah keutamaan bulan Ramadan, di mana pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka dan syaitan dibelenggu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui keutamaan bulan Ramadan, indahnya bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Bulan Ramadan adalah bulan praktek ibadah. Sehingga para ulama menyebutkan di antaranya Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin dan yang lainnya, mereka menyebutkan bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Sehingga yang perlu diperbanyak di bulan Ramadan adalah ibadah, bukan belajar. Kenapa? Bulan teori sudah selesai. Sekarang masuk bulan praktek. Namun beliau menyebutkan bukan artinya ditiadakan secara keseluruhan belajarnya, tidak. Namun maksudnya dikurangi. Yang tadi jam belajarnya banyak, mungkin dalam satu hari bisa 3 kali ta'limnya. Mungkin dalam satu minggu setiap hari ada ta'limnya. Mungkin dalam satu pekan ada 5 kali ta'limnya. Boleh dikurangkan, disisakan 2 atau 1. Yang diperbanyak apa? Ibadahnya, prakteknya sekarang. Karena bulan Ramadan adalah bulan praktek ibadah, bulan ibadah, bukan lagi teori. Teori sudah cukup 11 bulan. Teori cukup 11 bulan. Ya, fokuskan di 1 bulan ini untuk ibadah. Namun bukan larangan, orang berarti dilarang belajar bulan Ramadan, tidak. Hanya dikurangi porsinya. Untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Makanya disebutkan para a'immah itu ketika masuk bulan Ramadan, mereka sebagian mereka ada yang menghentikan pengajaran mereka. Ada yang sebagian mereka tetap jalan namun dikurangi. Tetap jalan namun dikurangi. Demi apa? Demi fokus kepada bulan Ramadan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk kepada bulan Ramadan. Sebelum kita masuk perkara-perkara yang baik dalam bulan Ramadan, bagaimana penentuan bulan Ramadan? Ini penting juga. Apakah penentuannya dengan hisab, dengan hitungan, atau penentuannya dengan melihat hilal? Maka jauh-jauh hari para ulama telah menjelaskan, bahkan Nabi SAW telah menjelaskan sendiri dalam hadisnya. Nabi bersabda, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Puasalah kalian karena melihat ru'yah, dan berbukalah kalian karena melihatnya pula. Itu Idul Fitri. Berpuasalah kalian, mulailah berpuasa ketika melihat ru'yah, melihat hilal. Dan berbukalah kalian, yaitu beridul fitrilah kalian li ru'yati, karena kalian melihat hilal. Fa in ghubbiya 'alaikum, kalau sekiranya hilalnya itu tertutup, tidak jelas, tersamarkan, fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Sehingga kalau dia tertutup tidak jelas, meragukan puasa atau enggak. Maka kalau ragu,
sempurnakanlah jumlah Sya'ban menjadi 30. Baru esoknya yakin puasa. Namun yang perlu diperhatikan di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat hilal juga orang yang melihat hilal mengembalikan semuanya kepada pemerintah. Mengembalikan semua apa yang dia lihat kepada pemerintah. Bukan maksudnya ketika seorang itu melihat hilal, oh dia sudah hilal, dia beritahukan kepada orang kampung, kemudian dia mengumumkan besok kita puasa. Bukan seperti itu. Namun orang yang melihat hilal, dia beritahukan kepada pemimpin. Dia beritahukan kepada penguasa agar penguasa bisa mengecek, bisa melihat, dan penguasa yang mengumumkan tentang puasa. Bukan satu orang, gara-gara satu orang kemudian mewajibkan, karena yang mengumumkan, yang memutuskan adalah pemerintah. Karena puasa ataupun lebaran adalah ibadah jamaiyah yang dilakukan harus bersama-sama dengan pemimpin. Maka dikembalikan kepada pemimpin. Ketika mereka memutuskan besok puasa, kita besok puasa semuanya. Besok lebaran, kita lebaran besok. Keputusan mereka. Syekh Nasruddin Al-Albani, pendapat awalnya beliau berpendapat bahwa penentuan puasa itu ditentukan dengan satu matlab. Apabila sudah terlihat, maka semua orang itu wajib berpuasa dengan satu ketentuan itu. Namun Syekh Al-Albani ditanyakan tentang keadaan zaman sekarang ini, di mana manusia, di mana orang-orang sekarang terkotak-kotak dengan negaranya, dan masing-masing negara punya pemimpin. Bagaimana ini? Maka beliau menasihatkan agar dikembalikan kepada pemimpin, sehingga lebaran mereka, puasa mereka serentak. Kaum muslimin berpuasa pada satu hari yang sama, tidak berbeda-beda. Ini ada hari ini yang berpuasa, ada besok yang berpuasa, ada lusa yang berpuasa, ada yang hari ini berlebaran, ada yang besok berlebaran, ada yang lusa. Sehingga tidak terjadinya kekompakan, persatuan tidak ada di situ. Maka dikembalikan kepada pemerintah, sehingga berpuasa dengan ru'yah, namun setelah keputusan dari pemerintah. Maka ini yang lebih selamat. Cara ini yang lebih selamat. Nah, bagaimana dengan orang yang mengatakan puasa sesuai dengan jadwal yang ada di Saudi? Puasa dengan sesuai yang ada di Saudi. Kalau di Saudi sudah nampak hilal, berarti di sini juga sudah nampak dong, kan gitu. Karena perbedaan Saudi dengan Indonesia berapa jam? 4 jam, kurang lebih 4 jam. Lebih cepat Indonesia atau Saudi? Lebih cepat? Ini lebih cepat Indonesia. Ini kita jam berapa? Jam 11. Di Saudi baru jam 7. Saudi ini baru jam 7 pagi. Maka mereka beralasan, sekiranya Saudi sudah nampak hilal, masa kita belum nampak? Kan kita lebih cepat. Maka hitungannya tidak bisa seperti itu. Maka itu sama juga, bukan liru'yatihi, tapi hisab. Maka sumu liru'yah. Kalau ada yang lihat, kemudian dia laporkan, kemudian diputuskan, besok kita puasa semua. Sehingga tidak ada perselisihan dan perpecahan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa sebagaimana di pengertiannya tadi, definisi tentang puasa itu dimulai kapan? Ketika terbit fajar. Dimulai ketika terbit fajar. Berarti sebelum itu kita harus sahur. Kita bahas sekarang permasalahan sahurnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahur
adalah suatu ibadah juga, perintah yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada kaum muslimin sebagai persiapan mereka untuk puasa, perbekalan mereka untuk menghadapi siang hari di bulan puasa. Dan sahur ini kenapa diwajibkan? Yang pertama, alasannya bahwa dalam sahur ada keberkahan. Kenapa kita diperintahkan untuk sahur? Karena dalam sahur ada keberkahan. Nabi menyebutkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Keberkahan yang kita cari. Jadi bukan hanya sekedar puasa, tapi keberkahan. Kemudian kenapa kita diperintahkan sahur? Kenapa kita harus sahur? Alasannya selain keberkahan, kenapa kita harus sahur? Untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada sunnah Nabi ada kebaikan. Tidak ada keburukan pada sunnah Nabi. Pasti ada kebaikan pada sunnah Nabi. Tidak ada, enggak ada. Enggak mungkin tidak ada kebaikan pada sunnah Nabi. Maka kita sahur untuk mengikuti sunnah Nabi. Imtithal amrin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa hada kulluhu khair, ajr wa thawab. Sunnah Nabi semuanya baik, dan dalam sunnah Nabi ada pahala. Ada pahala bagi orang yang melakukannya, dan dia melakukannya atas dasar ini sunnah Nabi. Aku sahur karena aku ingin ikut sunnah Nabi, maka dia dapat pahala. Kemudian wa ma'unah 'alal ibadah. Kenapa kita harus sahur? Karena dengan sahur dapat membantu kita untuk melaksanakan ibadah di siang harinya. Karena kita sudah berbekal dengan sahur, akan mempermudah bagi kita untuk melakukan ibadah. Kemudian kenapa kita juga harus sahur? Sebagai pembeda antara puasanya seorang muslim dengan puasanya orang kafir. Nabi menyebutkan dari hadis Amr bin al-As, faslu ma bainana baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Perbedaan yang membuat beda antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab, dengan puasanya orang Yahudi dan orang Nasrani, itu makan sahur. Kita orang muslim puasa makan sahur, berbekal dulu untuk kuat ibadah dan kuat puasa. Sedangkan orang Yahudi, orang Nasrani, orang ahlul kitab, mereka puasa mereka enggak sahur. Enggak tahu sekarang kalau mereka sekarang mulai sahur, itu enggak tahu. Namun pada dasarnya ahlul kitab sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, ahlul kitab itu mereka puasa enggak sahur. Jadi gimana mereka makan pada malam hari, kemudian tidur, pagi harinya ya sudah seperti aktivitas biasa, mereka enggak makan dan puasa. Istilahnya kalau kita puasa kosong. Mungkin kita puasa kosongnya karena telat bangun, tiba-tiba bangun sudah jam 6. Alhamdulillah sudah niat tadi malam. Ya, sudah niat tadi malam, lanjut aja puasa kosong. Ya. Namun dia tidak mendapatkan keberkahan tadi, keberkahan pada sahur, sehingga pagi hari lemah dan lain sebagainya. Namun intinya dia ada niat, dia berpuasa. Maka yang membedakan kenapa kita harus sahur itu sebagai pembeda antara kita dengan ahlul kitab. Dan sahur jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktu sahur? Tadi kenapa kita harus sahur? Sudah ada jawabannya. Sekarang kapan waktu sahur? Apakah sahur itu 1 jam sebelum subuh? Atau 2 jam sebelum subuh? Atau sepertiga malam? Atau sahurnya tengah malam, takut nggak bangun nanti? Atau sahurnya makan banyak-banyaklah setelah isya, setelah tarawih makan banyak terus, malas bangun subuh? Bagaimana sahurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dijelaskan dari hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu,
Zaid bin Thabit bercerita, "Tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah sahur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu yang sama. Kata Zaid, "Aku pernah sahur dengan Nabi. Thumma qumna ila shalah." Setelah kami sahur, kami langsung beranjak salat subuh. Qila, dikatakan kepada Zaid bin Thabit, para ulama menjelaskan di antaranya qila di sini yang bertanya kepada Zaid bin Thabit adalah Anas. Anas bertanya kepada Zaid bin Thabit, "Kam kana bainahuma?" Wahai Zaid, berapa jarak lamanya antara sahur Nabi dengan salat subuh? Kata Zaid, qala qadru 50 ayat. Kira-kira seperti kalian membaca Al-Quran 50 ayat. Kira-kira orang membaca 50 ayat Al-Quran berapa menit bisa selesai? 10 menit, 15 menit selesai, ya kan? Al-Baqarah ada berapa ayat? Satu juznya. Al-Baqarah satu juznya ada 141 ayat, 10 halaman. Kalau orang lancar membaca 30 menit selesai satu juz. 30 menit, 141 ayat. Ini berapa ayat? 50 ayat. Kita taruhlah 50 ayat ini ya 10 menit lah kira-kira, atau 15 menit. Jadi antara makan sahurnya Nabi dengan waktu subuh itu 15 menit cuma. Kalau kita perkirakan dengan waktunya, kita taruhlah 50 ayat 15 menit. Walaupun terkadang itu terlalu lama, terlalu banyak 15 menit, tapi kita bilang 15 menit lah antara sahurnya Nabi dengan waktu subuh. Jadi misalkan azannya jam 5 pas ya, maka Nabi sahurnya jam 4.45, itu mulai sahur. Jadi sahurnya itu diakhirkan, ditelatkan. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitr wa akharus sahur." Senantiasa manusia itu dalam kebaikan. Dia senantiasa dalam kebaikan tatkala dia bersegera berbuka dan mengakhirkan sahurnya. Mengakhiri sahur. Jadi bukan sahurnya cepat-cepat. Dan hikmah di balik telatnya sahur itu banyak. Yang pertama, lebih tahan. Dia lebih tahan menahan rasa lapar. Rasa kenyangnya itu lebih tahan lama dibanding dengan orang sahur jam 2, jam 3. Dia bangun sahur jam setengah 3, jam 3 selesai makan sahur, tidur lagi. Ketika azan subuh bangun, perut sudah keroncongan lagi. Hikmah pertama. Yang kedua, kenapa? Apa hikmah sahur itu diakhirkan? Agar setelah sahur orang nggak tidur subuh. Karena kalau waktunya masih panjang, orang akan tidur subuh nggak? Masih panjang, 1 jam lagi, 2 jam lagi, tidur dulu. Tidur. Akhirnya nggak kedengaran azan, terlewatkan subuhnya. Maka akhiri sahur. Selesai makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai. Minum, selesai. Langsung ke masjid, langsung sholat. Dan setelah sholat, ya, biasanya kalau orang seperti itu sudah sholat, rasa kantuk pun nggak langsung datang. Paling setelah dia baca Quran, sudah letih karena kenyang tadi, baru dia tidur. Maka tidur setelah subuh, tapi didahului dengan baca Quran terlebih dahulu. Ketika waktu syuruk dia tidur sebentar, maka tidak masalah. Tidak masalah. Yang tidak dibolehkan itu tidur setelah subuh mubasyarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah 3 kali langsung ke kasur. Ini aib yang seperti ini. Ini tidak boleh. Baik, maka waktu sahur sunnahnya kapan? Diakhirkan. Mungkin kalau kita sekarang harus masak, karena kalau dulu sahur nggak repot-repot orang sahur. Mereka cuma makan kurma atau makan roti, atau ya, makan buah zaitun dan minum madu, selesai. Mungkin kita sekarang harus masak lagi, ya,
Kalau nggak ada lauk harus beli Indomie lagi, harus masak lagi, harus goreng telur dan lain sebagainya, harus ada kopi panas, harus ada teh panas. Ya. Maka kalau demikian diperkirakan saja, kalau kira-kira persiapan itu selesai 15 menit, ya, dan makannya 15 menit, sudah bangunnya setengah 5 atau bangunnya jam 4.15, di situ mulai masa persiapan. Ya. Kemudian ketika sudah selesai semuanya baru bangunkan keluarga, ayo makan. Ini waktu tinggal 20 menit lagi nih, ayo kita sahur. Di situ waktu yang paling baik sahur. Jangan sibuk baru jam 3 atau setengah 3 sudah bangunkan keluarga. Ini orang-orang yang paham sunnah dia akan marah. Orang tuanya kadang bangun sudah setengah 4, bangun sudah jam 3. Apa bangun cepat kali? Subuh masih 2 jam lagi. Dia akan marah. Kenapa? Dia paham. Karena sahur itu baiknya diakhirkan, bukan cepat-cepat. Seperti orang yang bangunkan, yang kebiasaan orang tadarus, jam setengah 3 sudah bangun sahur. Ini mengganggu juga ini. Jadi dia kalau ingin membangunkan, ya bangunkanlah waktu yang cocok untuk membangunkan, setengah 5, setengah jam lagi mau sholat, bangunkan. Kalau dia membangunkan ya tengah malam, sepertiga malam, jam 2, jam 3, ini mengganggu. Ya, maka kebiasaan seperti ini bisa ditiadakan. Ya, khususnya membangunkan bukan pada jam sahur, masih jam enak-enaknya rehat ya. Setelah orang letih sholat malam mungkin, maka itu waktu sahur. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW bersabda, Ibnu Umar menceritakan, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muadzzinan. Nabi SAW punya 2 orang muadzin. Nabi SAW punya 2 orang muadzin. Siapa muadzin Nabi SAW? Ada 2 orang. Siapa yang bisa jawab? Ibnu Abi Maktum. Bila dua orang, tafadhal. Yang pertama Ibnu Ummi Maktum, yang dikenal sebagai orang yang buta. Nabi punya 2 orang muadzin. Satu Ibnu Abi Ummi Maktum, Ibnu Ummi Maktum. Yang kedua muadzin beliau siapa? Bilal. Nabi punya 2 muadzin. Yang pertama Bilal, yang kedua Ibnu Ummi Maktum. Maka Nabi bersabda, Inna Bilalan yu'adzin bilailin, fakulu washrabu hatta yu'adzin Ibnu Ummi Maktum. Bilal dia mengumandangkan azan bilailin, maksudnya di azan pertama. Azan pertama salat subuh. Pada dasarnya subuh itu ada 2 azan. Azan pertama dan azan kedua. Ini kalau melihat dari sisi sunnahnya ada 2 kali azan. Azan pertama untuk membangunkan kaum muslimin salat, persiapan salat subuh. Azan kedua untuk panggil ke masjid. Makanya dalam azan pertama disitulah dianjurkan melafadzkan ya as-salatu khairum minan naum. Di azan pertama untuk membangunkan. Di azan kedua tidak disunahkan lagi untuk melafadzkan as-salatu khairum minan naum. Ini yang paling tepat, ini yang paling sahih. Jadi azan pertama itu as-salatu khairum minan naum, itu di azan pertama. Siapa yang mengazankan? Bilal. Kemudian kata Nabi SAW, fakulu washrabu, maka makan dan minumlah ketika Bilal mengumandangkan azan. Maka ini cocok juga dengan hadis yang diterangkan oleh Zaid bin Thabit, karena jarak antara azan pertama dengan azan kedua itu sekitar 30 menit, nggak terlalu lama. Walaupun sebagian tempat ada yang mempraktekkan 1 jam 45 menit atau 30 menit, atau ada yang bahkan 15 menit antara azan pertama dengan azan kedua. Namun intinya di sini ada 2 kali azan. Ya, maka makan dan minumlah kalian ketika kalian mendengar azan Bilal. Kalian mendengar azan Bilal, mulai sahur.